Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan semua, salam kenal. Saya manajer program Yayasan Bentala Tamadun Nusantara Yogyakarta, Ismail Al-Alam. Saya bisa dipanggil Alam. Pada sesi ini saya akan membahas tentang Islam dan kritik sosial. Istilah kritik sosial kerap digunakan oleh para intelektual progresif, aktivis kemanusiaan, aktivis lingkungan, dan mereka yang banyak terlibat dalam advokasi kepentingan masyarakat. Istilah kritik berasal dari kata Yunani krinein, artinya adalah memberikan penilaian, jaga jarak dari sesuatu yang hendak kita beri penilaian terhadapnya. Nah, kata krinein ini membentuk dua istilah yang kemudian membentuk istilah kritik dan krisis. Jika kritik merujuk pada kemampuan menilai, mengambil jarak, kata krisis merujuk pada kemampuan untuk memutuskan dengan cepat di masa-masa yang genting. Ketika misalnya kita harus membuat satu keputusan cepat yang menentukan apakah kita mau memperbaiki sesuatu, mengubahnya, atau melanjutkannya. Nah, jadi kritik dan krisis punya akar kata yang sama, dan itu merujuk pada kemampuan menarik jarak dari sesuatu supaya kita tidak terlalu larut di dalamnya, kemudian juga membuat keputusan terhadap sesuatu itu. Kita juga kemudian diminta untuk memberikan penilaian. Nah, kemampuan menilai ini juga merujuk pada kriterion atau kriteria, yakni pembagian penilaian yang beralasan. Dalam hal ini, ketika kita memasukkan unsur Islam dalam kriteria kita, maka kita telah menjadikan Islam sebagai dasar dari kritik sosial. Ketika kita melihat suatu fenomena masyarakat, misalnya, kita memandang fenomena tersebut dari pandangan hidup Islam atau epistemologi Islam. Nah, kehadiran Islam sendiri sejak masa Rasulullah SAW dan seterusnya itu selalu menjadi pengkritik utama kehidupan masyarakat, bukan hanya di Arab Jahiliyah saja, tapi di seluruh wilayah lainnya hingga sekarang. Ya, karena Islam adalah agama wahyu, agama din dari Allah yang itu turun gitu ya, tanzil berdasarkan kehendak Allah atas manusia, bukan berdasarkan bentukan dari kehidupan sosial, proses-proses sosial manusia. Jadi Islam dari awal memang memberikan kita pedoman untuk mengambil jarak dan memberikan penilaian terhadap kehidupan sosial kita. Nah, saudara-saudari semua, dengan demikian Islam sebenarnya dari awal sudah menjadi dasar bagi kritik sosial. Lantas bagaimana mengaktualisasi itu dalam konteks kita hari ini, di mana teori-teori sosial sudah sangat berkembang, dan seterusnya. Kita perlu melihat istilah-istilah kunci dalam Islam terlebih dahulu. Dan dua istilah kunci yang relevan untuk dibahas dalam waktu singkat ini adalah tentang insan dan tentang syaitan. Dalam Islam, insan menurut Syekh Naqib Al-Akhtas itu adalah makhluk yang sekaligus rohani dan sekaligus jasmani. Dimensi ruhaniah dan jasmaniah kita tidak menempel begitu saja dalam kondisi yang dualis, tetapi dimensi yang menyatu atau tauhidi. Nah, manusia yang berada dalam kualitas tertingginya, yakni insaniahnya, dia adalah manusia yang menggunakan kemampuan akliyahnya, ruhaniahnya, dan juga kelebihannya untuk hidup sebagai hamba Allah sesuai dengan fitrahnya.
Manusia yang kehilangan semua itu akan bergerak murni berdasarkan naluri hayawaniahnya, karena dia merendahkan dirinya semata-mata hanya pada dimensi bashar, dimensi kebertubuhan. Dari situ saja kita sudah bisa melihat bagaimana Islam memandang manusia. Manusia-manusia yang percaya pada kemampuannya sendiri untuk mencapai kebenaran, mencapai kebaikan, tanpa melibatkan wahyu. Dalam Islam disebut manusia yang sombong, karena dia bisa saja terperosok ke dalam sesuatu yang berbela kemaksiatan Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, jika kita menjalani kehidupan kita sesuai fitrah kita, sesuai dengan kualitas insaniah kita, berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita sedang mencapai kualitas kemanusiaan kita yang tertinggi. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat bagaimana tradisi filsafat liberalisme misalnya itu mengasumsikan manusia sebagai makhluk yang murni, rasional, dan bebas. Rasionalitas manusia dalam liberalisme, sebagaimana dijelaskan oleh John Locke misalnya, itu adalah suatu rasionalitas yang berbasis pengalaman orang empiris dan diasumsikan mampu menemukan kebenarannya sendiri berdasarkan hukum alam, berdasarkan interaksi dengan sesama manusia, dan sebagainya. Maka kebenaran baik mengenai manusia maupun mengenai masyarakat dalam liberalisme selalu diserahkan pada kesepakatan rasional manusia di dalamnya. Jika manusia bersepakat dan jika mereka bersepakat mengenai hal-hal yang jelas bernilai kemaksiatan dalam Islam, maka menurut liberalisme itu benar saja. Itulah perbedaan dasar asumsi manusia dalam Islam dan di dalam tradisi falsafah liberalisme yang berkembang di Eropa. Hal ini juga berlaku ketika kita mengembangkan konsep masyarakat. Istilah masyarakat misalnya disebut sebagai mujtama, orang yang berkumpul, atau ya masyarakat, orang yang berserikat, perkumpulan individu demi individu yang kemudian membangun hubungan-hubungan perserikatannya. Dalam Islam, semua hubungan itu harus didasarkan kepada din. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu menyiarkan Islam dan bersama para sahabatnya itu kemudian berpindah ke satu tempat bernama Yathrib, beliau mengubah nama itu menjadi Madinah, kota di mana orang-orang di dalamnya menjalankan din. Mereka bermasyarakat ya berdasarkan din, dan puncak dari Madinah itu adalah tamadun atau peradaban. Ini berbeda dari asumsi liberalisme misalnya tentang masyarakat. Liberalisme punya konsep bernama misalnya civil society. Civility di situ merujuk pada yang tadi saya sudah sebutkan, hasil-hasil kesepakatan rasional manusia mengenai apa yang baik, yang benar, dan yang bermanfaat bagi manusia mereka, tanpa melibatkan pengumuman wahyu sama sekali. Nah, konsep civil society ini yang kemudian berkembang di dalam masyarakat Eropa, masyarakat kulit putih, masyarakat Barat, hingga saat ini. Nilai, kebaikan, kebenaran, hukum, dan sebagainya ditentukan semata-mata berdasarkan tradisi-tradisi rasional. Dalam Islam, kalau kita menggunakan istilah madani untuk merujuk pada suatu masyarakat yang punya kualitas mendekati kualitas Madinah, dia harus berdasarkan diri pada din. Ini penjelasan yang semata-mata untuk membangun satu kontras, satu penegasan perbedaan. Walaupun tentu ada juga persamaan-persamaannya. Dalam Islam misalnya kita boleh membahas secara rasional apa yang baik, apa yang bermanfaat jika kita hidup bermasyarakat. Apalagi ketika kita bermasyarakat dengan warga yang bukan Islam, sebagaimana masyarakat Madinah dalam piagam Madinah di masa lampau. Ada orang Yahudi, ada orang kafir setempat di sana,
Demikian juga sekarang kita hidup di tengah masyarakat yang maju. Islam membolehkan kita untuk menyusun kesepakatan-kesepakatan yang selagi tidak menyelisihi apa-apa yang fundamental di dalam Islam. Nah, jadi itu perbedaan hakikat manusia dan masyarakat dalam Islam dan di dalam tradisi filsafat Barat liberalisme. Itu ada tradisi filsafat lain di Barat maupun di peradaban non-Barat lainnya. Tapi dua ini saja semoga bisa menjadi contoh bagaimana peradaban Islam itu punya konsepsinya sendiri mengenai manusia dan masyarakat. Nah, sekarang mari kita masuk ke isu yang lebih khusus, yakni Islam dan kritik sosial. Jika mengacu pada hakikat manusia dan masyarakat dalam Islam tadi, kita sudah cukup menjadikan keduanya itu sebagai dasar bagi kritik sosial di tengah masyarakat. Konsepsi manusia yang keliru, yang menyelisihi konsepsi Islam, itu bisa kita nilai berdasarkan konsepsi manusia dalam Islam. Bukan hanya menilai atau menghukuminya, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana mentransformasikannya. Bagaimana mentransformasikan manusia yang dalam kondisi menyelisih Islam menjadi manusia yang sesuai dengan Islam. Dalam orang misalnya, Allah itu membawa kita minat untuk mati dari kegelapan menuju cahaya. Dari kondisi jahiliyah, kondisi pra-Islam, kepada kondisi masyarakat Islam. Nah, demikian juga masyarakat. Karena mengubah masyarakat dari kondisi jahiliyahnya, yang bukan hanya terjadi di masa Arab, di Arab masa abad ke-7 ketika menyampaikan Islam, tapi hampir di semua masyarakat hari ini, semua yang hidup dengan nilai-nilai luar Islam itu punya kualitas jahiliyah juga. Maka kita harus memikirkan bagaimana menilai semua itu berdasarkan cara pandang Islam, dan yang paling penting juga adalah mengubahnya, bukan hanya memarahinya, bukan hanya mengutuknya, tapi juga mengubahnya ke kualitas yang sesuai dengan Islam. Disitulah istilah kritik dan krisis jadi relevan. Seperti saya ucapkan tadi, krisis adalah kondisi di mana kita harus menentukan keputusan. Sekarang kita bisa bicara tentang krisis kemanusiaan, krisis sosial, krisis politik, krisis lingkungan, dan keterkaitan semua itu. Nah, kita harus memutuskan bagaimana kita memberikan penilaian atau kritik terhadapnya dan ke arah mana kita harus menuju. Sebagai Muslim, kita harus menuju pada masyarakat yang madani, yang sesuai dengan Islam. Bahkan jika itu dilakukan oleh masyarakat bukan Muslim. Itu dia standar tulisan Pikas mengenai Islam dan kritik sosial. Sebagai penutup, saya ingin menjelaskan satu aspek yang bisa kita ambil dari perkembangan dalam falsafah Barat. Epistemologi Islam itu mengakui juga sumber-sumber kebenaran berdasarkan dalil akliyah dan juga dalil tajribi atau dalil empiri. Tentu saja dua jenis dalil itu ditempatkan lebih rendah dari dalil yang lebih tinggi, yakni supersonik, yang datang dari Allah dan Rasulnya dan dari para otoritas ulama. Dengan memanfaatkan dalil akliyah maupun dalil tajribi atau empiri dari kelompok pemikir lain di luar Islam dan menilainya berdasarkan epistemologi Islam, kita bisa memperkaya kritik sosial yang di satu sisi dia berdasarkan Islam, tapi di sisi lain dia juga relevan, menunjukkan satu relevansi dengan isu-isu kini. Saya mau dalam persoalan ekonomi politik. Kapitalisme yang berkembang hari ini hanya bisa dipahami melalui dalil-dalil rasional dan juga penelitian empiris yang dikembangkan oleh tradisi Karl Marx dan Marxisme. Nah, demikian karena memang mereka lah, Karl Marx lah dan juga dia lah yang pertama-tama memikirkan hal itu dalam konteks Eropa yang sedang bertumbuh secara ekonomi menuju kapitalisme global. Kritik-kritik mereka sangat keras dan mereka membuat kita mampu memahami persoalan-persoalan relasional yang zalim di dalam kapitalisme. Tapi sementara tawaran mereka adalah misalnya mewujudkan masyarakat yang komunis atau yang sosialis, sebagai Muslim kita bisa mengajukan bentuk transformasi masyarakat yang lain yang harapannya lebih Islam.
Jadi kita bisa menjadikan dalil kritik mereka gitu ya terhadap fenomena kapitalisme yang berkembang di dunia muslim hari ini. Itu bagian mana yang bisa kita ambil dengan yang tidak boleh kita ambil, itu harus berdasarkan penilaian menggunakan epistemologi Islam itu sendiri. Kritik lain misalnya dalam tradisi feminisme. Feminisme mengkritik praktik-praktik berdasarkan patriarki atau patriarke yang menjadikan sumber segala penilaian adalah pada sosok bapak. Dalam Islam, sumber penilaian adalah Allah dan Rasulnya. Sehingga penilaian yang berdasarkan kuasa lelaki, ego kelelakian, syahwat kelelakian, itu memang dikecam oleh Islam. Kita bisa menjadikan ini sebagai cara menilai kondisi masyarakat kita. Bagaimana misalnya ajaran Islam memang dalam banyak kasus itu tercampuri oleh kuasa patriarki dan muncul dari budaya-budaya pra-Islam. Dan kita mengiranya itu Islam. Sebagai contoh, istilah nafkah dalam Islam itu sudah didefinisikan oleh para ulama sebagai satu perlengkapan hidup dan yang bisa memenuhi kebutuhan istri maupun anak. Bahkan para ulama bercontoh sampai menyuapi makanan pada istri pun itu adalah bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi seorang lelaki. Artinya untuk urusan belanja, memasak, menghidangkan, bahkan sampai menyuapi makanan itu sebenarnya masih masuk dalam definisi nafkah yang harus dipenuhi oleh lelaki. Demikian juga untuk urusan kebutuhan hidup, urusan kebersihan rumah, kebersihan pakaian, dan segala sesuatunya itu masuk dalam definisi nafkah yang harus dipenuhi oleh lelaki. Tapi ada kebudayaan yang sangat patriarkis di tengah masyarakat muslim membalikan kondisi itu seakan-akan urusan mengurus membersihkan rumah, menyiapkan makanan dan seterusnya murni urusan perempuan. Bahkan urusan mendidik anak, mengasuh dan mendidik anak yang itu merupakan kewajiban seorang ayah dan ibu sekaligus, itu disempitkan menjadi semata-mata urusan kewajiban. Nah, kebudayaan semacam apa yang menjadikan kita menormalisasi pandangan seperti ini? Jelas itu bukan ajaran Islam. Itu adalah ajaran budaya Islam yang dulu oleh masyarakat Islam awal sebelum kita masih dianggap normal banget. Tapi kini setelah kita mulai sadar bahwa itu adalah suatu norma patriarkis yang bukan sesuai dengan Islam, dan bahkan sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, di mana perempuan mulai sadar tentang kebebasan dirinya untuk memutuskan sesuatu dan untuk bermitra dengan pasangannya dengan suaminya. Maka ini kata feminisme itu membantu kita untuk melancarkan kritik sosial. Tetapi bagaimana masyarakat yang hendak dituju setelah itu, tatanan masyarakat seperti apa yang hendak dituju setelah itu, kita mungkin akan berbeda dengan pandangan-pandangan feminisme, apalagi mereka yang juga menjadikan paradigma feminisme sebagai kerangka untuk membuat syariat-syariat yang sudah mapan. Kita dulu jelas berbeda dengan hal itu. Dan dalam konteks ini, kita kembali bisa mengkritik feminisme itu sendiri. Jadi seperti itu rekan-rekan semua bahasan saya tentang Islam dan kritik sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.